Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil project yang saya buat dengan kelompok saya yang berjudul implementasi algoritma decision tree pada aplikasi Weatherford untuk prediksi potensi banjir berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ataria Suryaputra dengan NIM A11 2024 15897. Dalam proyek ini, kami mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola data cuaca dan melakukan prediksi potensi banjir berdasarkan beberapa kondisi cuaca. Teknologi yang kami gunakan terdiri dari Python untuk proses machine learning, algoritma decision tree untuk klasifikasi, Meter 4 untuk membangun aplikasi web, MySQL sebagai database, serta SAM sebagai server lokal. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di kota Semarang. Potensi banjir dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, seperti curah hujan, kelembaban udara, suhu, tekanan udara, kecepatan angin, dan status hujan. Oleh karena itu, kami mencoba memanfaatkan data cuaca tersebut untuk membangun sebuah sistem yang dapat memberikan informasi awal mengenai potensi banjir. Dalam proyek ini, kami menggunakan pendekatan machine learning dengan algoritma decision tree. Metode tersebut digunakan untuk melakukan klasifikasi kondisi cuaca ke dalam 3 kategori potensi banjir, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Model yang telah dibuat menggunakan Python kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi web bernama Weatherford. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat memasukkan kondisi cuaca melalui form dan mendapatkan hasil prediksi secara otomatis. Selain fitur prediksi, aplikasi ini juga memiliki fitur pengelolaan data cuaca, import data CSV, visualisasi data, serta penyimpanan riwayat hasil prediksi. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, membangun model machine learning menggunakan algoritma decision tree untuk melakukan klasifikasi potensi banjir. Kedua, menggunakan data cuaca sebagai fitur prediksi, yaitu suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan status hujan. Ketiga, mengintegrasikan model machine learning yang dibuat menggunakan Python dengan aplikasi web berbasis CodeIgniter 4. Yang keempat, membangun aplikasi Weatherford yang dapat mengelola data cuaca, melakukan import CSV, melakukan prediksi, menampilkan visualisasi, dan menyimpan riwayat prediksi. Terakhir, melakukan pengujian terhadap sistem untuk memastikan aplikasi dapat menghasilkan 3 kategori potensi banjir, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada umum, sistem kami terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah dataset cuaca yang berisi data kondisi cuaca. Kemudian, data tersebut diproses menggunakan Python dan library Pandas. Setelah itu, data digunakan untuk melatih model menggunakan algoritma decision tree dari scikit-learn. Model yang sudah selesai dilatih kemudian disimpan dalam file model.pkl menggunakan Joplin. Selanjutnya, file predict.py digunakan untuk membuat model tersebut dan melakukan prediksi terhadap data baru. Pada bagian aplikasi web, kami menggunakan CodeIgniter 4. Ketika pengguna memasukkan data cuaca pada halaman prediksi, controller akan menerima data tersebut. Kemudian, controller memanggil service bernama Flood Prediction. Service ini bertugas menjalankan program Python dan mengirimkan data cuaca ke file predict.py. Setelah model menghasilkan prediksi, hasil tersebut dikembalikan ke CodeIgniter dan kemudian disimpan ke database MySQL pada tabel prediction story. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian modeling atau pembuatan model machine learning. Sini kita masuk ke file trainmodel.py. Proses modeling dilakukan menggunakan file trainmodel.py. Pertama, kami mengimport 3 library utama. Library yang pertama adalah Pandas yang digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. Library yang kedua adalah Decision Tree.
classifier dari scikit-learn yang digunakan untuk membuat model klasifikasi. Kemudian dari Choplet digunakan untuk menyimpan model yang sudah selesai dilatih. Selanjutnya, dataset dibaca menggunakan perintah df sama dengan pd.read underscore csv winner dataset.csv. Artinya, file winner.data.csv dibaca dan dimasukkan ke dalam data frame bernama df. Setelah itu, terdapat processing pada kolom status hujan. Pada dataset status hujan masih berupa teks, yaitu ya dan tidak. Karena model mesin learning membutuhkan data numerik, maka status tidak diubah menjadi angka 0, sedangkan statusnya diubah menjadi angka 1. Selanjutnya, kami menentukan 6 fitur yang digunakan sebagai input model. Fitur tersebut adalah suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan status hujan. Kemudian, target atau hasil yang ingin diprediksi adalah kolom potensi banjir. Target ini memiliki 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setelah fitur dan target ditentukan, kami membuat model menggunakan decision tree classifier dengan random underscore state 42. Kemudian model dilatih menggunakan fungsi fit. Pada tahap ini, model akan mempelajari pola hubungan antara kondisi cuaca dengan kategori potensi banjir yang terdapat pada dataset. Setelah proses training selesai, model disimpan jadi file model.pkl menggunakan Choplet. Jadi fungsi dari file train model.py adalah membuat dan melatih model, sedangkan model.py.pkl adalah hasil akhir dari proses training yang nantinya digunakan kembali pada proses prediksi. Selanjutnya adalah file predict.py. Berbeda dengan train model.py yang digunakan untuk membuat model, predict.py digunakan untuk melakukan prediksi. Pertama, program menentukan lokasi file berdasarkan base_dir. Kemudian model.pkl dibuat menggunakan Choplet. Setelah model berhasil dibuat, program menerima 6 input dari command line. Input tersebut terdiri dari suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan status hujan. Data numerik kemudian dikonversi menjadi tipe float. Sedangkan status hujan dikonversi kembali ke bentuk numerik. Jika input status hujan adalah ya, maka nilainya menjadi 1. Jika tidak, maka menjadi 0. Setelah semua data siap, data disusun sesuai urutan fitur yang digunakan ketika training. Kemudian, data tersebut dimasukkan ke fungsi model.predict. Model akan menghasilkan salah satu dari 3 kategori, yaitu rendah, sedang, atau tinggi. Terakhir, hasil prediksi ditampilkan menggunakan print. Output inilah yang nantinya akan dibaca oleh aplikasi code igniter. Selanjutnya adalah bagian controller, yaitu prediction.php. Controller berfungsi sebagai pengatur alur ketika pengguna melakukan prediksi pertama. Metode indeks digunakan untuk menampilkan halaman form prediksi. Ketika pengguna menekan tombol prediksi, metode proses akan dijalankan. Kemudian, controller mengambil data dari form menggunakan getPost. Data yang diambil terdiri dari suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan status hujan. Setelah data diperoleh, controller membuat objek dari kelas float prediction. Kemudian seluruh data cuaca dikirim ke metode proses pada service float prediction. Service tersebut akan menjalankan proses prediksi menggunakan Python. Setelah mendapatkan hasil prediksi, controller membuat objek prediction model dan menyimpan hasilnya ke database. Data yang disimpan meliputi tanggal, suhu, kelembaban, curah hujan, dan hasil prediksi. Setelah proses menyimpan berhasil, pengguna diarahkan ke halaman history. Jadi, controller berfungsi sebagai penghubung antara input dari pengguna, service, prediksi,
database, dan halaman hasil. Selanjutnya adalah bagian yang paling penting dalam proses deployment, yaitu float prediction.php. Kelas float prediction berfungsi sebagai penghubung antara code igniter dengan program Python. Pada kelas ini terdapat penerapan konsep object-oriented programming, yaitu inheritance, abstraction, dan interface. Pertama, sistem menentukan lokasi executable Python. Kemudian sistem menentukan lokasi file predict.py. Selanjutnya, data dari pengguna disusun menjadi sebuah komen atau perintah untuk menjalankan Python. Setiap input diamankan menggunakan fungsi encapsulate agar masing-masing nilai diproses sebagai satu argumen. Setelah komen terbentuk, fungsi shell exec digunakan untuk menjalankan program Python. Python kemudian membuat model .pkl dan menghasilkan hasil prediksi. Output dari Python akan dikembalikan ke code igniter. Sebagai contoh, jika Python menghasilkan output sedang, maka code igniter akan menerima teks tersebut sebagai hasil prediksi. Jadi pada bagian ini dapat kita lihat proses integrasi antara PHP dan Python secara langsung. Selanjutnya, kita masuk ke bagian untuk menemukan aplikasi Metafloat-nya. Pertama adalah halaman dashboard. Dashboard merupakan halaman utama aplikasi yang digunakan untuk memberikan gambaran singkat mengenai kondisi sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi ringkasan data dan mengakses fitur-fitur utama aplikasi. Dari dashboard, pengguna dapat berpindah ke halaman data cuaca, halaman prediksi, halaman riwayat, dan halaman visualisasi. Jadi dashboard ini berfungsi untuk navigasi utama aplikasi. Selanjutnya kita ke data halaman cuaca. Halaman ini digunakan untuk menampilkan data cuaca yang tersimpan di database. Data yang ditampilkan meliputi tanggal, suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, status hujan, dan potensi banjir. Pada halaman ini terdapat fitur CRUD, yaitu pengguna dapat menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Selain itu tersedia juga fitur import CSV. Dengan fitur import CSV, pengguna dapat memasukkan data dalam jumlah banyak secara lebih cepat dibandingkan memasukkan data satu persatu. Data yang berhasil dimasukkan akan disimpan ke dalam tabel winter underscore data pada database. Selanjutnya kita masuk ke fitur utama aplikasi, yaitu halaman prediksi. Pada halaman ini pengguna memasukkan 6 kondisi cuaca. Yang pertama adalah suhu, kedua adalah kelembaban, ketiga adalah tekanan udara, keempat adalah kecepatan angin, kelima adalah curah hujan, dan yang terakhir adalah status hujan, yaitu ya atau tidak. Setelah semua data dimasukkan, pengguna menekan tombol prediksi. Data tersebut kemudian dikirim ke controller. Controller meneruskan data ke service float prediction. Service menjalankan program predict.py. Program Python membuat model .pkl dan melakukan prediksi. Kemudian hasil prediksi dikembalikan ke code igniter. Hasil tersebut kemudian disimpan ke database dan ditampilkan pada halaman riwayat. Guys, contoh, kali ini saya akan mendemonstrasikan memasukkan data kondisi cuaca ke dalam phone. Saya di sini suhunya adalah 30 derajat. Kelembabannya 10%.
Sini kita tekan prediksi. Setelah tombol prediksi ditekan, sistem akan memproses data tersebut menggunakan model decision tree. Dan hasilnya di sini adalah yang telah kita buat tadi, adalah potensi banjirnya tinggi. Hasil ini merupakan klasifikasi berdasarkan pola yang telah dipelajari model dari dataset pada proses training. Perlu kami tekankan bahwa hasil ini merupakan prediksi berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam model yang digunakan sebagai informasi awal. Sistem ini belum menggunakan data cuaca secara real time dan belum mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi drainase, ketinggian wilayah, debit sungai, atau kondisi lingkungan lainnya. Oleh karena itu, hasil prediksi ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti sistem peringatan dini banjir secara resmi. Setelah proses prediksi selesai, pengguna diarahkan ke halaman riwayat. Ini adalah halaman riwayat. Pada halaman ini, sistem menampilkan data prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi yang ditampilkan meliputi prediksi suhu, kelembapan, curah hujan, dan hasil prediksi. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melihat kembali hasil prediksi yang pernah dilakukan. Pada database, data riwayat tersebut disimpan pada tabel prediction_history. Selanjutnya adalah kita menuju ke halaman visualisasi. Halaman ini digunakan untuk menyajikan data cuaca dalam bentuk grafik sehingga data lebih mudah dipahami. Sistem mengambil maksimal 30 data cuaca tersebut dari database. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik suhu, grafik kelembapan, grafik curah hujan. Dari ketiga grafik ini, pengguna dapat melihat perubahan atau pola data cuaca tanpa harus membaca seluruh data dalam bentuk tabel. Sebagai kesimpulan, pada proyek ini kami berhasil membangun model machine learning menggunakan algoritma decision tree untuk melakukan klasifikasi potensi banjir. Model menggunakan 6 fitur yaitu suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan status hujan. Status hujan yang awalnya berupa data kategorial berhasil diubah menjadi data numerik agar dapat diproses oleh model. Dan telah dilatih berhasil disimpan dalam file model.pkl dan digunakan kembali oleh program predict.py untuk melakukan prediksi. Selanjutnya, model Python berhasil diintegrasikan dengan aplikasi CodeIgniter 4 melalui service flood prediction. Aplikasi WeatherFloat juga berhasil menyediakan berbagai fitur seperti dashboard, pengelolaan data cuaca, CRUD, import CSV, prediksi, riwayat prediksi, dan visualisasi data. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menghasilkan 3 kategori potensi banjir, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Namun, sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah model belum menggunakan pembagian data training dan testing serta belum dilakukan evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Selain itu, aplikasi masih berjalan pada server lokal dan belum menggunakan data cuaca secara real-time. Oleh karena itu, mungkin untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat menggunakan dataset yang lebih besar dan dapat observasi resmi. Menambahkan evaluasi model, membandingkan beberapa algoritma machine learning, serta mengintegrasikan data cuaca secara real-time. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.